Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat daftar nilai mata kuliah ilmu komputer seperti tabel berikut ini. Tabel nilai ada NIM, tugas, mid, final, dan tabel kedua yaitu nomor, NIM, nama, kelas, nilai terdiri atas tugas, mid, final, nilai akhir, dan huruf, dan keterangan, dan total nilai, rata-rata nilai, dan nilai tertinggi. Baiklah, di sini saya akan membuat tabel seperti berikut ini. Dan saya akan membuat rumus, tapi dengan lebih tepatnya mengetahui nilai tugas itu menggunakan rumus berikut. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya kita masuk di file Excel. Saya sudah membuat tabelnya, tapi saya tidak mengisi nilai tugas, mid, final, dan nilai akhir, dan begitupun seterusnya. Jadi di sini kita akan menggunakan metode yang memakai rumus seperti yang sudah tertera di dalam tabel berikut ini. Jadi kita ingin mencari nilai tugas, yaitu rumus keempat, yaitu gunakan fungsi lookup untuk mengambil nilai dari tabel nilai. Yaitu yang sudah saya pelajari, yaitu sama dengan lookup. Kita tekan ini yang muncul. Kita tekan yang ini kelas. Kita titik koma. Kita tekan titik koma yang di bagian keyboard. Dan kita blok. Dan kita titik koma lagi. Dan kita kunci. Yaitu dengan menekan di tombol F4. Akan muncul seperti ini. Dan kita tulis 3 karena rumus lookup itu vertikal, otomatis ke bawah. Jadi dalam kotak ini kelas dihitung 1, tabel pertama yaitu NIM itu dihitung tabel kedua, dan tugas itu dihitung tabel ketiga, dan begitupun seterusnya sampai sini, tabel 4 dan tabel 5. Jadi kita pilih 3 karena tabel tugas itu ada di nomor 3, jadi kita tulis 3 titik koma, jangan lupa false, dan tutup kurung, dan kita enter. Bismillah. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Dan kita tarik. Dan kita atur. Nah, di dalam kolom itu sudah AA semua. Dan otomatis A itu adalah 80. Jadi yang rumus yang saya sudah pelajari, jika kita mengganti di sini nilai B, nah, pasti akan berubah kan? Karena rumusnya tadi kan AA semua di sini. Jadi saya berinisiatif sesuai apa yang saya pelajari. Saya mengganti di sini kelasnya sudah A, kan A semua, jadi saya ganti jadi di sini jadi B, C, D, E, dan F, dan begitupun di sini C, D, E, dan F. Nah, jadi otomatis akan mengikut seperti tabel nilai ini akan mengikut seperti tabel kedua ini, tabel pertama dan tabel kedua. Karena rumusnya sudah diambil dari sini. Jadi terus kita masuk ke mid. Dengan rumus yang sama, kita copy. Kita copy. Di sini kita commit. Untuk mencari nilai mid kita dengan rumus yang sama dan paste. Dan yang kita ubah itu nilai yang tertera 3 di sini. Kan ini tadi kan tabel pertama itu kelas, karena rumus lookup itu
vertikal, jadi ke bawah. Jadi ini tabel pertama, tabel kedua, tabel ketiga, tabel keempat, dan tabel kelima. Jadi yang kita ubah itu kan nilai MIT yang mau kita cari. Jadi kita pilih nomor 4. Karena tabel 4 itu berada di MIT. Kita enter, bismillah. Akan muncul seperti ini, sama kan? Kita tarik, dan kita atur. Nah, begitupun dengan untuk mencari nilai final dengan rumus yang sama, kita paste, dan yang kita ganti itu di bagian sini nomornya lagi, yaitu 5. Kita enter, akan muncul nilai final, dan kita tarik, dan kita ratakan. Dan selanjutnya yaitu nilai akhir. Nilai akhir itu memakai rumus 1. Rumus 1 yaitu gunakan fungsi aritmetika. Rumus 1 dalam kurung nilai akhir sama dengan 25%. Berarti nilai akhir itu sama dengan 25%. Jadi kita pakai rumus ini ya. Ditambah dengan nilai tugas tadi yang sudah kita dapatkan, dan tugas MIT dan nilai MIT yang sudah kita dapatkan, dan begitu dengan final. Mari kita coba. Kita pakai rumus ini ya. Tugas akhir, nilai akhir. Oke, masuk kembali. Baik, kita sama dengan tadi 25%. 25%. Kita kali itu dia kali tambah dengan nilai tugas. Kita tekan ini dan kita tambah dan tadi nilai apa tadi itu, kita kembali ya. Dan tadi nilai MIT itu 35 dan final 40. Oke. Ditambah 35 nilai MIT, 35%, jangan lupakan persennya, dan dikali kita klik lagi ini limit, dan kita tambah 40% nilai final, dan kita kali, dan kita klik lagi nilai final. Bismillah, kita enter. Nah, nilai akhirnya akan muncul seperti ini. Dan kita tarik. Nah, dan kita ratakan. Nah, ini nilai akhirnya sesuai dengan rumus yang tertera di dalam catatan ini. Dan kita pindah ke huruf, yaitu menggunakan rumus 2. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 80, maka nilai huruf H. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 60, maka nilainya B. Dan jika nilai akhir lebih besar 50, maka nilainya huruf C. Dan selain itu, maka nilainya huruf B. Baik, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu rumus 2. Baiklah, kita akan menggunakan if. Karena rumus 2 itu menggunakan fungsi logika. Dan sedangkan logika itu berarti kita menggunakan if. If yaitu sama dengan if kita tekan nilai akhir. Tadi kan rumusnya nilai akhir terus lebih besar sama dengan 80 titik koma, dan kita bagi per 2, A besar
kita petik 2 lagi, terus titik koma, kita pakai if lagi, if kita tekan lagi nilai akhirnya, terus lebih besar lagi sama dengan 60, titik koma lagi, terus kita pakai petik 2 B, kita pakai lagi petik 2 dan titik koma, dan kita pakai rumus if lagi, terus kita tekan lagi nilai akhir dan titik 2 dan petik dan C dan petik 2 dan titik koma lagi dan huruf E, petik 2 dulu baru E dan petik 2 dan tutup kurung 3. Bismillah. Nah, akan muncul seperti ini. Ini menggunakan rumus yang seperti tertera di catatan tadi ya, dan kita tarik dan kita rapikan. Nah, dan alhamdulillah tidak ada nilai C dan E karena alhamdulillah nilainya itu 70-an ke atas dan 80-an ke atas. Nilai akhirnya rata-rata nilai akhir. Jadi kita masuk langsung ke keterangan lah ya, keterangannya itu dengan rumus yang sama. Coba kita lihat ya, yaitu keterangan rumus 3 gunakan fungsi logika seperti rumus yang sama. Dan kita rumus 3 itu jika nilai huruf A maka keterangannya sangat memuaskan. Jika nilai huruf B maka keterangan memuaskan. Jika nilai huruf C maka keterangan cukup. Dan jika nilai huruf E maka keterangan error. Baik, kita akan langsung saja dengan rumus yang sama kita copy. Bismillah. Kita copy. Dan kita paste. Dan kita ganti yang di sini saja. A itu sangat memuaskan. Sangat memuaskan. B itu memuaskan. C itu cukup. Dan E itu error. Nah, kita enter, bismillah. Akan muncul seperti ini dan kita tarik. Nah, kita rapikan, kita taruh tengah. Nah, akan muncul seperti ini. Dan untuk mendapat total nilai, yaitu kita masuk di formulas, kita auto zoom, kita tekan zoom, akan muncul otomatis seperti ini dan kita enter. Nah, dan untuk mencari nilai rata-rata, kita masuk kembali formulas, auto zoom, dan kita tekan average. Akan otomatis seperti ini dan kita enter. Dan untuk mencari nilai tertinggi, kita yaitu max, kita tekan max, menuju seperti ini dan kita enter. Dan kita rapikan karena ini pasti akan menyiput. Nah, alhamdulillah jadi deh. Dan kita terserah kita mau ikuti, kita kasih warna sesuai dengan selera. Kita masuk home dan kita tekan ini dan kita kasih warna, terserah dengan warna apa, warna hijau, ini warna kuning, Nah, alhamdulillah jadi deh. Begitulah cara yang saya dapatkan sesuai dengan menggunakan rumus yang sudah saya pelajari. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah cara menjelaskannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyusun makalah yang belum tersusun, yang masih terhambur seperti begini. Ya, kita lihat ya.
Kita lihat. Nah, ini terhambur seperti begini. Nah, begini. Yang daftar isinya belum rapi dan belum menggunakan tabulasi. Dan ukuran kertasnya juga belum menggunakan A4. Dan tulisannya juga belum menggunakan Times New Roman. Dan marginsnya juga belum menggunakan 4,4,3,3. Dan belum juga punya nomor halaman. Nah, langsung saja kita mulai dari awal, yaitu saya mulai dari ukuran kertas. Kita lihat ya ukuran kertasnya apa. Kita lihat, kita masuk di back layer, kita masuk di size, kita ternyata legal. Tapi dalam pembuatan makalah harus menggunakan A4. Jadi kita dengan A4. Nah, A4. Terus marginsnya. Kita lihat marginsnya itu harus 4,4,3,3. Jadi kita pilih yang ini karena saya sudah pernah menggunakan margins 4,4,3 dan 3, kita tekan yang ini. Tapi teman-teman jika belum pernah menggunakan margins 4,4,3,3, margins 4,4,3,3 itu yaitu di sininya 4, ukuran jarak dari kertasnya itu 4 di bagian sini, yaitu 4 juga di bagian sebelah kiri sini, dan di bawah itu 3 dan di kanan itu 3. Jadi kertas dan tulisan itu sudah berjarak dengan diaturnya margin seperti ini, jadi tidak perlu lagi spasi manual. Jadi untuk mendapatkan dan mengetahuinya itu kita tekan yang ini, karena rata-rata makalah harus 4,4,3,3 itu margin untuk makalah. Jadi saya sudah pernah menggunakan, jadi saya tekan yang ini. Nah, otomatis akan berubah seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita kembali ke home dan kita ganti menggunakan Times New Roman karena tulisan makalah Times New Roman. Jadi saya blok semua dulu, Ctrl A. Saya tekan sini Ctrl A. Dan saya tulis Times New Roman. Saya enter. Dan ukurannya itu fontnya 12. Jadi saya 12, saya enter. Nah, akan berubah kan? Akan berubah seperti ini. Dan pasti akan terhambur seperti ini. Jadi saya akan perbaiki dan rapikan. Terus selanjutnya kita atur menggunakan format halaman. Kita masuk di insert, kita masuk di page number, kita format page number. Itu kita pilih di sini kita mau menggunakan angka Romawi atau angka. Saya ingin menggunakan angka Romawi. Saya tekan dan saya OK. Dan kembali saya ke page number, ke insert dan masuk page number. Saya bottom of page. Saya tekan yang nomor 2. Oke, akan muncul seperti ini. Dan biasanya itu dalam makalah itu sampulnya itu tanpa menggunakan nomor halaman. Jadi saya hapus, saya difference first page. Oke. Kita lihat bagian bawahnya itu apakah masih ada halamannya atau tidak. Ternyata hilang. Coba kita ulang ya. Ternyata hilang. Coba kita ulang ya.
Kita masuk di insert, kita page number, format yaitu angka Romawi. Oke. Kita masuk di page number, button of page, tekan nomor 2. Kita lihat. Kita tekan difference first page. Kita hapus. Kita lihat. Nah, ada kan? Nah, ada. Terus biasanya makalah itu di kata pengantar itu menggunakan angka Romawi seperti ini, dan daftar isi juga menggunakan angka Romawi, tetapi di bagian bab 1 pendahuluan itu menggunakan angka. Jadi saya ingin mengganti, saya atur dulu. Jadi saya ingin mengganti di sini. Bukan nomor 2 ya, tapi nomor 1. Bab 1-nya itu harus nomor 1. Jadi saya ganti. Saya masuk di insert, di page number. Saya kembali di format page number. Saya atur di sini mulai dari 1. Oke. Oh, tidak berubah juga. Berarti kita mulai dari kita tekan insert, kita masuk kembali ke page number, kita kembali ke format page. Kita mulai dari, kan start nomor 1 kan sudah teratur ini, kita pilih angka. Karena di bab 1 kita ingin pakaikan angka, jadi kita atur di sini 0 supaya startnya nomor 1. Biasanya memang terjadi begitu, jadi kita dengan 0, kita oke. Kita lihat. Oh, pantas. Kenapa? Karena sudah kan? 1. Nomor 1. Sudah berubah kan jadi nomor 1. Nah, bab 1 pendahuluan latar belakang, yaitu halamannya nomor berapa? Nomor 1. Oke. Baik. Kita ke langkah selanjutnya. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memperbaiki daftar isi tadi dengan menggunakan tabulasi. Baiklah, kita akan menggunakan tabulasi, yaitu yang pertama saya blok dulu ininya. Daftar isi saya blok semuanya yang daftar isi. Terus saya tekan yang ini paling ujung sebelah kiri, left tab 1 kali. Saya tekan lagi 1 kali, yang misalnya berubah jadi center tab. Nah, kita tekan sampai berubah jadi seperti ini, right tab. Sudah seperti ini, kita atur mau sampai mana, mau sampai sini. Ini kayak cerita supaya rata semuanya. Nanti kalau buat tabulasi, saya maunya ke 15. Dan sini. Nanti hurufnya angkanya kan mau sini. Oke. Kita kembali ke home dan tekan paling bawah paragraf ini yang ada ini. Tekan dan kita ke tabs. Nah, ukurannya akan muncul begini. Yang pertama tadi itu titik-titiknya akan muncul seperti ini. Kita tekan berarti 15 cm, dan nanti yang ditulis nanti
Romawi atau angkanya akan di 16 cm. Jadi saya pilih nomor 2 ini karena akan muncul seperti ini. Dan oke, baiklah, kita akan mulai menggunakan tabulasi daftar isi. Nah, kita halaman judul, kita tekan di tombol keyboard kita, yaitu tab, akan muncul seperti ini. Dan begitupun di bawahnya kita tekan tab, dan begitupun seterusnya. Tab, kita tab, Oke, seperti ini. Ratakan. Saya akan perlihatkan. Saya akan lebih kecil. Nah, akan seperti ini. Ratakan tabulasinya. Nah, dan kita menaruh dari setiap nomor halaman judul itu angka Romawi 1. Jadi sudah kita atur tadi. Kita tap lagi sini paling ujung. Angka Romawi 1. Terus kata pengantar itu kita tap lagi angka Romawi 2. Daftar isi itu kita tap lagi angka Romawi 3. 1, 2, 3. Dan pendahuluan itu nomor 1. Karena isi itu harus pakai angka. Jadi kita, karena sudah tadi, jadi kita tap lagi nomor 1. Latar belakang juga kita tap lagi sini nomor 1. Terus rumusan masalah nomor berapa ya? Rumusan masalah masih nomor 1 juga. Nomor 1 juga ya. Oh iya, nomor 1 juga. Nomor 1 juga. Kita naikin dulu ya. Kita naikin ini. Cara rapiin. Rumusan masalah sama tujuan masalah itu masih nomor 1. Kita tap nomor 1. Tujuan masalah kita tap nomor 1. Bab 2 itu sudah masuk nomor 2. Kita tap nomor 2. Pengertian teori kita tap nomor 2. Hakikat teori, dan kita teori nomor berapa? Masuk pembahasan. Kita teori sudah masuk. Sudah masuk ke 2 sampai ke bawah ya. 2 sampai ke bawah. Kita tap nomor 2. Virus pun nomor berapa ya? Cara virus menyebar. Nomor 2, gejala itu nomor 3. Kita lihat memangnya. Oke. Kita naik lagi, kita taruh di nomor. Gejala virus itu cara yang tab nomor 2. Gejala virus kita tab nomor 3. Yang penting itu kan di sini pack 3 nih dasar isinya jadi off 12. Jadi otomatis saya tentukan ini, bukan saya tentukan karena kan ini jumlah lembarannya ini 12. Jadi otomatis daftar pustakanya itu 12. Dan kesimpulan itu otomatis 11. Ataupun pasti 11. Ini pasti kita tab 10. Tab pasti ini 9. Kita tab 8. Kita tab 6. Kita tab
4. Kalau begini kita pakai 5,5. Ini 5 lembar bisa 5. Ya, 6, 5, 7. Oke. Jadi deh, kalau ada yang sama lembarannya ya. Sampai mana materinya. Jadi deh. Oke. Sekian. Kita lihat ya. Tugas final Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang COVID-19 Sofito dan Israel. Makalah disusun oleh Sofito dan Israel. Dosennya itu Bapak Ridwan Eskom MT. Baik, begini kita lihat langsung kita kerjakan. Kita lihat secara satu-satu ya. Alhamdulillah halamannya terisi semua. Kita atur karena masih belum teratur. Kita belum teratur di bagian bawah ya. Berarti yang ini kita naikkan. Jadi deh. Berarti kita akan ubah lagi. Oke. Berarti ini halaman yang ini sampai 10 aja ya. Nah, sampai 10 aja halaman ini. Jadi kita ubah di daftar isi dari angkanya karena lupa saya menghitung angka Romawinya, termasuk semua lembaran angka Romawi. Jadi dikurang 3 jadi 10. Jadi tadi itu di daftar isi berarti ini terakhir 10 di daftar pustaka. Sudah kita lihat kan ini 10 9. Ini tadi 9 juga. Ini 8. Jadi kita mulai dari pendahuluan itu 1, 1, 1, 2, terus semua 2, 3, ini 4. Oh, sudah cocok. Ini 5, 6, 7, 8. Ini yang dari 8, ini tadi 7. Ini 6. Ini 5. Empat. Oke. Baiklah, beginilah sudah. Alhamdulillah. Jadi deh. Bapak Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.